One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di pembahasan tentang kesebangunan dan kekongruenan. Di pertemuan keempat ini Miss akan membahas tentang segitiga yang kongruen. Simak baik-baik ya. Masih ingat kongruen itu apa? Ya, kalau di bangun datar kemarin kita udah bahas bahwa kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Jadi salah satu aja ya. Pertama, bisa sisinya tiga-tiganya sama. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita lihat ada dua segitiga ya. Segitiga PQS kita bisa katakan kongruen dengan segitiga QRS karena PQ sama dengan SR. Ya, sama, diketahui nih ada garis 2. Lalu PS sama dengan QR, diketahui juga nih, ada garis 1. Lalu QS sama dengan QS, berimpit. Nah, tiga sisinya sama. Maka, kalau memenuhi seperti ini, dia kongruen. Atau, bisa juga dua sisinya sama, satu sudutnya sama. Nah, contohnya seperti ini, ada segitiga DEF dan KLM. Segitiga DF dan KLM itu kongruen karena pertama DE sama dengan KL, diketahui. DF sama dengan KM, diketahui juga nih sisinya. Nah, lalu sudut FDE sama dengan sudut MKL, karena diketahui juga, gitu, ada tandanya ya. Jadi, mau posisinya dimanapun sih nggak masalah, cuman ini Miss contohkan, pokoknya kalau dua sisi sama satu sudut diketahui, dia kongruen. Atau satu lagi, satu sisi dan dua sudut yang sama. Ya, contohnya seperti ini, ada segitiga GHI sama XYZ. Dia dikatakan kongruen karena pertama GH sama XY-nya sama sisinya, lalu sudut HGI sama dengan sudut YXZ, lalu sudut GHI, sudut H-nya sama dengan sudut XYZ, sudut Y. Gitu, oke? Jadi, dia dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat. Boleh tiga sisinya sama, boleh dua sisi satu sudut, atau satu sisi dua sudut. Paling nggak minimal harus ada satu sisi yang dibuktikan. Oke? Nah, ini contoh soalnya nih. Buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Nah, gimana caranya? Kita harus lihat dulu sisinya yang sama mana. Oh, AD sama dengan BC karena diketahui memang ada tandanya. Gitu. Kemudian sudut apa lagi? Sudut DAB sama dengan sudut CBA nih ada tandanya ini. Diketahui. Nah, udah satu sisi, satu sudut. Apalagi ya kira-kira? Oh, kita bisa buktikan dari sisinya AB sama dengan BA karena berimpit. Nah, jadi kita membuktikan dua sisi dan satu sudut. Ya, kita sebutnya nanti sisi, sudut, sisi. Jadi kita buktikan AD sisi, lalu sudut A-nya, dan sisi AB. Jadi sisi, sudut, sisi. Gitu pembuktiannya. Oke? Nah, sekarang untuk menghitung panjang sisi atau sudut segitiga kongruen bisa, pertama kita gunakan sifat-sifat dua segitiga yang kongruen tadi ya. Lalu kita tentukan sisi yang sama panjang atau tentukan sudut yang sama besar. Tinggal di-matchingin aja nanti. Nah, contohnya ini Miss punya ABC, segitiga ABC udah diketahui semuanya. Lalu segitiga PQR yang diketahui baru satu sisi dan satu sudut. Nah, terus tentukan nih panjang PR dan QR serta besar PQR, sudut PQR dan sudut PRQ. Nah, berarti kita sesuaikan dulu nih. Sudut A itu sama dengan sudut P, udah jelas ya, 70 derajat. AB sama dengan PQ, 10 cm. Sehingga kita bisa lihat nih di sini. Pertama, sudut PQR sama ABC itu sama. PQR sama sudut ABC. Ya, itu 50 derajat. Lalu PRQ dan ACB-nya 60 derajat karena bersesuaian. Kemudian 9 cm nih kita tahu PR-nya 9 cm, lalu QR-nya 11. Jadi yang kita lihat yang menghubungkan 60 sama 70 itu kan di sini 9 cm, maka di sini juga 9 cm. Ini 11 cm gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa
PR itu 9 cm, sedangkan QR-nya itu 11 cm. Oke, jadi mudah ya. Jadi tinggal kita tentukan dulu kayak tadi, nentuin awalnya Q yang 50 derajat dari mana? Kita lihat nih 10 cm. 10 cm itu kan 70 sama 50 di sini. Ya, AB-nya itu kan 70 sama 50, berarti ya ini juga 70 sama 50. Gitu ya. Jadi kita coba putar-putar, kita matchingan dulu mana sisi yang sama, mana sudut yang sama. Gitu, oke? Insya Allah ini mudah ya. Jadi sekarang coba kerjakan soalnya. Nah, ini kalau murid Misari tinggal lihat aja di LK4 ya. Pertama pembuktian segitiga PRS dan segitiga KRS kongruen. Nanti buktikan pakai apa ya? Mau sisi, susi, apa susi, su, atau apa ya? Nanti buktikan. Nomor 2 juga sama, segitiga ABD dan segitiga BCD. Lalu nomor 3, tentukan besar sudut yang ditanyanya ya. Pakai konsep cari sudut yang samanya. Lalu yang keempat, nanti kita cari sisinya yang belum diketahui sehingga kita bisa cari kelilingnya. Kemudian besar sudut QRS dan PQR. Oke, insya Allah ini gampang. Mudah-mudahan semuanya bisa difahami. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video Misari berikutnya.